Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di siang yang terik ini. Meskipun kita hanya di dunia maya, tentu tetap harus kita syukuri. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya tergerak untuk bersiaran langsung yang nanti juga akan menjadi konten di channel Kultum YouTube saya ya. Pulang dari masjid ini, jadi mumpung masih pakai kupluk ini kan. Jadi sekalian langsung ngonten. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam waktu dekat ini tinggal hitungan hari kita sudah akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban, yang artinya banyak amalan-amalan yang sangat afdol, sangat baik dilaksanakan pada hari-hari menjelang 10 Zulhijjah ini. Tetapi saya tidak akan menyampaikan hal-hal seperti itu karena sudah banyak yang menyampaikan, dan lebih afdol lagi yang menyampaikan adalah para ulama, para kiai yang beneran ini. Ini kan semacam tausiah ya, karena juga orangnya semacam ustadz aja ini, masih semacam aja. Jadi saya akan menyampaikan hal yang lain, dan saya tergerak untuk menyerempet-nyerempet politik lagi. Karena memang saya ini manusia yang doyan dengan perkara-perkara politik ya. Apalagi hidup di negara seperti di negara kita yang tiada hari tanpa hal-hal yang berbau politis gitu kan ya. Jadi semua punya makna, punya kandungan politis gitu ya. Nah, supaya ada relevansinya dengan yang namanya semacam tausiah ini, saya mengkaitkan dengan terminologi berkah atau keberkahan ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa apapun yang terjadi, faktanya kita harus menerima suatu realita ya, suatu realita ya, di mana memang yang berkuasa itu punya power yang sangat kuat ya. Sebagai penguasa yang kemudian membentuk panitia ya kan. Panitianya ini panitia yang ngurusi pemilu yang umum maupun pilpres. Ini semua diurusi oleh penguasa. Ya tentu saja terserah penguasa. Mau diapakan, mau dikemanakan itu terserah yang berkuasa. Namanya juga berkuasa. Ya, punya perangkat, punya anggaran, punya segala macam ya, punya sistem ya. Sehingga meskipun ada yang mengatakan ya kalimat yang bijak bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan ya kan. Itu sangat populer sekali. Saya lupa itu bahasa Latinnya itu. Tapi disebutkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kemarin itu suara rakyat dominan untuk memilih 01 ya kan. Tapi karena ini persoalan duniawi, yang berkuasa di dunia khususnya di negara Konoha ini adalah si orang itu, maka kemudian suara rakyat ini dimanipulasi ya kan, dengan apa yang disebut dengan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur ya kan. Kemudian apa itu sistematis, terstruktur, brutal. Apalagi kemarin ada 4 kriteria ya.
Ya, sistematis, jadi lupa nih ya, minimal 3 itulah ya, sistematis, terstruktur, ya, terencana, barangkali begitu ya. Dalam film lupalah gitu namanya, film apa itu yang sangat bagus dan heboh itu ya, film tentang bagaimana yang berkuasa ini merekayasa supaya semua hasil pemilu itu ya dimenangkan oleh pihak yang berkuasa atau yang didukung oleh penguasa ya. Jadi itu adalah fakta. Nah, kemudian dari kalangan kita ini ya, yang masih waras ini kemudian mengatakan bahwa ya namanya juga kecurangan ya, sama juga dengan maling ya. Bukan suaranya tapi kemudian direbut, diambil jadi suaranya, itu kan maling. Hal inilah yang kemudian yang saya kaitkan dengan masalah keberkahan. Ya, definisi berkah dan keberkahan itu silahkan aja ya ditanyakan kepada kiai, kepada ustadz, atau termasuk kepada kiai Google juga nggak apa-apa itu, karena toh sumbernya juga dari orang-orang yang punya ilmu ya. Tapi intinya adalah bahwa keberkahan itu adalah sesuatu yang kemudian membawa kepada kebaikan, ketentraman ya, sesuatu yang tertata, yang nyaman ya, yang dalam bingkai agama tentu saja yang diridhoi oleh Allah, sehingga kemudian menghasilkan suatu kebahagiaan yang hakiki, itu keberkahan. Tapi kalau sesuatu yang dihasilkan dari suatu kecurangan, bagaimana bisa dapat keberkahan? Nah, kita sekarang bicara fakta ya. Pemenang belum dilantik ya. Masih harus nunggu tanggal 20 Oktober ini. Tetapi hari-hari ini kita kan dibuat gaduh, tetapi juga kemudian menimbulkan atau memproduksi kekonyolan ya. Karena akhirnya memang bangsa ini harus menikmati kekonyolan-kekonyolan ya. Jadi belum dilantik tapi sudah banyak hal-hal yang kemudian karena media sosial yang menyebarluaskan, memviralkan. Jadi rakyat jadi tahu bahwa sesungguhnya calon penguasa baru ini nanti itu dalam bahasa Sri Mulat ya mumet gitu ya. Contoh ya, ini yang ringan-ringan saja ya. Kan kemarin gembar-gembornya adalah makan siang gratis itu kan. Yang kemarin saya lihat videonya bagus sekali, ngocol dan membuat kita tertawa terpinggal-pinggal, itu stand up comedy ya, tentang program dari masing-masing paslon itu ya. Jadi kalau paslon 1 kan pendidikan gratis ya kan, paslon 02 makan siang gratis, paslon nomor 3 internet gratis ya. Secara goblok-goblokan ya memang akan lebih populer, lebih diminati oleh 02 ini yang milih 02 karena makan siang gratis ya kan. Di situ disebutkan, Pak ini ada nasi padang nih ya. Terus kemudian yang satunya, Pak ini formulir UI gratis. Orang milih nasi padang itu, padahal sesuatu yang sangat sangat primer, yang kemudian dalam jangka sangat pendek udah lenyap itu. Tapi kalau pendidikan gratis akan menghasilkan bangsa yang pintar, bangsa yang cerdas, meskipun dalam tempo yang cukup panjang, jangka panjangnya akan indah. Tapi nggak dipilih gitu. Yang satunya lagi yang 03 internet gratis itu juga nggak ada yang diminati, karena gembel pun ketika ditawari, Pak ini makan nasi padang gratis. Satunya lagi, Pak ini internet gratis, milih nasi padang ya. Karena pengemis pun nggak mungkin, Pak makan minta duitnya Pak buat apa? Buat makan. Nggak ada yang pengemis itu, Pak tethering Pak untuk dapat internet gratis. Ya itu kekonyolan ya. Jadi saya jadi kemana-mana ini. Tapi memang begitulah ya. Yang saya kasih contoh itu seperti itu ya. Jadi kebijakan yang ketika itu menjadi program, yang kemudian program itu menjadi satu yang diunggulkan ketika musim kampanye, makan siang gratis, itu belum terjadi, belum kejadian, sudah mumet itu. Ya, yang kita ikuti di medsos itu kemudian ada istilahnya diganti dengan sarapan gratis. Artinya nilainya kan lebih rendah ya. Kalau makan siang gratis tuh, makan siang tuh biasanya paling komplit itu, ya kan? Nasinya, lauknya, sayurnya, ya minumannya itu komplit tuh. Ini kan rumah sarapan, bubur juga bisa. Ada yang menulis, lumayan energen aja lah kalau gitu, kalau buat sarapan doang gitu. Kemudian soal susu gratis, itu juga kemudian saya lihat sendiri itu,
Pak Prabraroro itu dengan alasan tidak semua daerah ada susu atau ada orang yang senang minum susu ya diganti telur gitu kan. Nah, kemudian ini jadi guyonan juga. Bapak kalau mau lebih hemat telur puyuh aja. Kacau ini kawan-kawan ya. Jadi ya ini saya sudah dari awal mengatakan semacam tausiah saja karena saya pakai kupluk ini kan. Sekarang juga piara jenggot gini ya. Tapi isinya ya seperti ini yang mau saya sampaikan ya. Gak ada keberkahan karena hasil dari kecurangan. Belum lagi ya, ini masih ringan-ringan ini. Itu tadi kan soal elementer ya, walaupun menjadi program unggulan ya. Program unggulan yang elementer saja, makan siang gratis saja. Sudah direvisi berkali-kali, itu pun belum dilantik, belum dilaksanakan. Kabinet belum terbentuk. Masih menanti juga ini Pak Prabraroro ini ya. PR yang ditinggalkan oleh Pak Cungkring ini luar biasa ya. Yang kemarin saya lihat yang terkini itu tentang pembebasan tanah untuk jalan tol. Itu banyak di daerah-daerah kemudian masyarakatnya protes ya karena ternyata belum dibayar. Nah, ini Pak Cungkring kan dia tinggal beberapa bulan selesai dia bisa kabur dia. Ya, kalau nanti ini kejadian akhirnya menjadi suatu kerusuhan, ya artinya bahwa rezim yang baru nanti begitu sulitnya menghadapi banyak persoalan. Nah, dalam konteks ini, ya kemudian seperti yang dulu sering dimunculkan ya dari pihak 01 itu ya bahwa Bang Anies itu kalau misalnya terpilih dia punya kesempatan untuk membawa perubahan. Dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan skillnya, dengan amanahnya, insya Allah beliau mampu. Tapi ternyata realitas politik tidak menghendaki beliau yang menjadi pemimpin negeri ini. Artinya beliau diselamatkan dalam konteks pribadi, secara pribadi beliau diselamatkan. Ya, nggak ikut mumet. Ya, yang mumet tuh Pak Prabraroro ya, sama Samsul itu kan. Kemudian di akhirat nanti juga Pak Anies tidak ada pertanyaan tentang bagaimana kamu memimpin negaramu yang 250 juta itu. Nggak jadi ditanya Pak Anies itu dalam konteks itu ya. Nah jadi kembali lagi teman-teman sekalian, kita bisa belajar dari persoalan yang besar ini ya, persoalan negara ini ya, kepada diri kita, keluarga kita, jadi negara kecil kita di lingkungan keluarga kita. Mari kita mencari harta yang halal, yang thoyyib dan halal, baik lagi halal, ya. Kemudian digunakan secara baik dan halal pula, gitu. Itu akan membawa satu keberkahan, ya. Jadi bukan ukurannya itu kekayaan yang melimpah ruah, tetapi kalau dihasilkan dari hal-hal yang tidak thoyyib, ya, tidak baik dan tidak halal, maka tidak akan menimbulkan keberkahan. Ya, tidak berkahnya di keluarga itu ya bisa aja misalnya punya anaknya nakal-nakal semua ya kan, suruh beribadah susah itu kan, kemudian suami istri sering bertengkar berantem ya, macam-macam itu tanda-tanda ketidakberkahan ya dari apa yang mereka lakukan ya dalam hal mencari nafkah, dalam hal segala macam yang mereka jalani dalam kehidupan. Jadi bisa ditarik ini persoalan yang besar di level negara yang akan dihadapi oleh rezim Prabraroro ini nanti itu saya yakin berat itu. Dan kemarin saya juga lihat YouTube itu mengerikan itu. Judulnya itu 10 hal yang akan dihadapi oleh tidak lama setelah Prabraroro dilantik. Mengerikan semua itu. Mengerikan semua ya. Ya mudah-mudahan sih negara ini tetap selamat ya. Karena kita terbukti ya 10 tahun diperintah oleh Pak rezim yang desa mukanya itu tapi sangat bengis kebijakannya itu, negara kita dalam arti aman masih aman ya, tidak seperti di negara-negara lain yang kemudian muncul kerusuhan. Karena masih banyak orang-orang baik yang berdoa ya, kiai-kiai, para santri, para orang-orang yang beriman bertakwa itu masih banyak yang berdoa supaya negara ini ya, tetap terjaga, tetap aman walaupun ya kehidupannya makin sulit gitu. Jadi ke depan ini mudah-mudahan negara kita tetap selamat dengan doa-doa orang-orang yang baik ini, dan di ujung sana kita nggak tahu Allah akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya. Jadi ini semua adalah suatu pelajaran, suatu ujian ya, kalaupun sebagai suatu azab ya mudah-mudahan azab yang membuat jera
ya, yang membuat bertaubat bangsa ini dari kesalahan-kesalahannya, sehingga pada suatu ketika kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah, benar-benar yang ngayomi masyarakatnya, ya, bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompoknya saja, apalagi untuk keluarganya sendiri, ya, dinasti, membentuk suatu politik dinasti. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya, namanya juga semacam tausiah, ya, pura-puranya kayak tausiah tetapi kontennya ya seperti ini, politik, ya. Habis ini saya mungkin juga akan untuk konten saya, untuk channel saya yang kabar politik, saya akan ngomong kayak gini lagi. Tapi mungkin penampilan saya berbeda gitu ya. Kalau ini kan semacam ustadz gitu. Demikian, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.